Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berakhir pekan, selamat menikmati weekend bersama keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan hari ini kutipan Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai 25. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang duduk dekat Yesus. Yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus, dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Satu kalimat Yesus yang biasanya juga menjadi kalimat yang sering kita dengar, atau bahkan mungkin kadang-kadang kita sendiri yang mengucapkannya kepada orang lain, entah itu saudara, keluarga, entah itu teman kerja, entah itu adalah tetangga di tengah masyarakat. Kalimat, "Itu bukan urusanmu." Saudari-saudara, kalimat yang sudah sangat akrab di telinga atau bahkan mulut kita ini diucapkan oleh Yesus kepada Petrus yang bertanya tentang nasib rasul yang paling dekat dengan Yesus, yaitu Rasul Yohanes. Petrus yang setelah Yesus katakan kepadanya, Yesus yang telah bangkit berkata kepadanya, "Engkau ikutlah aku," penasaran dengan nasib Yohanes. Dia yang sangat dekat dengan Yesus, dia murid yang seringkali dikatakan murid yang dikasihi Yesus. Maka dia bertanya, apa yang akan terjadi dengan dia ini? Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, rasa ingin tahu atau bahkan mau tahu banget akan urusan orang lain seringkali membuat relasi-relasi menjadi kurang harmonis, menjadi tidak rukun satu sama lain. Sebab kadangkala apa yang ditanyakan atau yang dilakukan sikap Petrus ini, itu juga adalah sikap kita yang kadang-kadang mau ikut mencampuri urusan orang lain. Akibatnya apa? Kita lalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kita lalu mulai iri hati.
kita lalu menjadi tidak fokus kepada urusan kita sendiri. Kita sibuk memata-matai orang lain. Kita sibuk melihat, mendengar tentang orang lain. Itulah yang dalam Minggu Komsos yang lalu, Paus Fransiskus mengingatkan kita tentang mendengarkan dengan telinga hati. Yang seharusnya kita harus saling mendengarkan, kata Paus, justru kita seringkali malah saling membicarakan satu sama lain. Saling mendengarkan membuat hidup dan relasi itu menjadi kuat. Ada saling pengertian, ada saling memahami satu sama lain, tetapi saling membicarakan itu pasti menciptakan tembok-tembok dan kotak-kotak yang memisahkan satu sama lain. Saudari-saudaraku, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus menegaskan kepada Petrus, tetapi engkau jangan urusi urusan Yohanes. Jangan mau ingin tahu tentang nasib Yohanes, tapi engkau fokuslah mengikuti aku. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, panggilan dan perutusan kita masing-masing itu unik dan istimewa, kadang penuh misteri juga. Kita tidak bisa membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Allah bekerja dengan caranya yang sangat unik dan istimewa juga. Untuk kita, Allah menghendaki karya tertentu. Sebagaimana Yesus mengajak Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Hari ini dia katakan, ikutlah aku. Membanding-bandingkan diri adalah hambatan bagi karya perutusan yang akan melemahkan komitmen atau bahkan bisa menghancurkan misi kita. Tapi sejujurnya saudari-saudara, itulah yang sering terjadi dan menjadi biang bagi rusaknya, bagi hancurnya persekutuan, rusaknya komunikasi dan komunitas kita. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita harus tetap teguh berdiri pada prinsip bahwa Allah memanggil kita masing-masing untuk perutusan yang unik dari Tuhan. Bahkan kalau kita satu perutusan pun, misalnya saya dipanggil sebagai imam, teman-teman yang lain juga dipanggil sebagai imam, itu pun tidak menuntut persamaan karena setiap orang itu unik. Dia menjadi imam dengan segala keunikannya. Tak mungkin kita menuntut setiap imam itu bisa bernyanyi dengan baik semuanya. Tak mungkin kita menuntut setiap imam harus berkhotbah yang lucu-lucu. Tidak mungkin. Setiap orang unik. Metodenya, strateginya dalam berkhotbah itu pasti berbeda. Apalagi nasib, apalagi perutusan, misi dan sebagainya. Kita harus percaya saudara-saudari dengan kerendahan hati. Dan tentu saja dengan ketaatan juga bahwa perutusan akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan kalau kita fokus pada perutusan kita dan tidak fokus mencampuri hidup orang lain, tidak fokus mencampuri urusan orang lain. Itulah sebabnya berfokus kepada perutusan hidup kita saat ini menjadi sebuah persembahan diri dan iman serta kepercayaan kita kepada Yesus yang telah memanggil dan mengutus kita masing-masing dengan cara yang unik. Kata-kata Yesus terhadap Petrus, sekali lagi saya kutip saudari-saudara. Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu.
tapi engkau ikutlah aku. Baiklah, kata Yesus ini atau kalimat Yesus ini, saudara-saudara, menjadi perhatian kita. Dimanapun kita berada atau diutus, dimanapun kita melayani, apapun status hidup kita. Supaya kita senantiasa fokus pada perutusan kita. Fokus untuk menjalankan tugas tanggung jawab kita. Fokus untuk melaksanakan segala tugas dan perutusan kita. Fokus untuk memberi kesaksian hidup yang baik. Dan jangan mencampuri apa yang bukan urusan kita. Sebab adalah fakta, saudari-saudara, bahwa pada zaman kita ini, kepo atau mau tahu sekali tentang urusan orang lain. Bahkan mau intervensi apa yang bukan urusan kita. Itu menjadi tren, kalau boleh saya katakan demikian. Maka teguran Yesus kepada Petrus menjadi juga teguran untuk kita supaya tidak sibuk mengurusi urusan orang lain. Apalagi urusan-urusan yang bersifat privasi. Kita harus menghormati martabat orang lain. Jangan sampai karena sibuk mengurusi urusan orang lain, saudari-saudara, kita lupa bahwa Allah sedang mengurusi kita dengan penuh kasih. Hidup kita seringkali terbengkalai, saudari-saudara, karena kita terlalu asik mengomentari hidup orang lain. Dan jika mentalitas seperti ini terus kita pertahankan, maka akan menjadi penghalang bagi tugas perutusan yang Allah berikan kepada kita. Jadi, saudari-saudara, stay fokus. Jangan mengurusi apa yang bukan urusan kita. Mari kita fokus pada tugas dan tanggung jawab kita, perutusan kita. Biarlah segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita persaksikan, menjadi pujian bagi nama Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati selalu, dan Maria Bunda selalu menolong, mendoakan kita semua. Amin. Ya Allah yang penuh kasih, kami percaya bahwa Engkau mengenal kami masing-masing, serta memanggil dan mengutus kami dengan unik, dengan istimewa, dengan cara dan tujuan yang Engkau kehendaki. Kami mohon buatlah kami semakin rendah hati, semakin taat kepada kehendak-Mu. Bimbinglah kami agar kami fokus pada tugas perutusan kami masing-masing. Dan jangan biarkan kami larut atau hanyut dalam sikap atau kebiasaan mencampuri urusan orang lain, mengomentari hidup orang lain, yang membuat kami menjadi lupa akan tanggung jawab pribadi kami, yang membuat kami lupa untuk fokus kepada tugas-tugas kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya dan pelayanan sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, ingat untuk selalu fokus. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.